Salam, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di dalam program Suluh Suara Penyuluh kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan akan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, pagi hari ini kami mau menyambut kebenaran-Mu, menyambut sukacita dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan sebelum melakukan aktivitas yang lain di pagi hari ini, kami mau belajar dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu, semakin mampu memberkati bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini bersama Marita Kristiani, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kematian yang melahirkan hidup baru. Kita bisa mengambil di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Akan saya bacakan untuk mempelai Kristus yang terkasih. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya di sini kita belajar tentang kelahiran baru. Apa yang dimaksud Tuhan tentang kematian yang melahirkan hidup baru? Nah, apakah kita harus mati dulu baru hidup baru? Ya, bukan, tetapi kita mau belajar tentang kematian, di mana artinya adalah kematian dari hawa nafsu kita, dagingan kita, ya, keinginan kita untuk melakukan yang sesuai aku, bukan sesuai dengan kata Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, apa maksudnya di sini? Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali adalah fase seseorang memiliki atau memasuki suatu hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Fase menerima anugerah keselamatan yang namanya dilahirkan kembali, menghasilkan sebuah status yang berbeda. Ya, dilahirkan kembali melahirkan sebuah status, bukan lagi sebagai anak yang biasa, tetapi bukan lagi menjadi anak dalam kegelapan, tetapi anak di dalam terang, dan bisa disebut dengan sebutan anak Allah. Hubungan yang luar biasa ini, ya, antara kita dengan Tuhan yang sudah dilahirkan kembali memiliki hubungan yang sangat intim. Kenapa kok intim? Ya, karena kita bisa ngerti, ya,
kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, kita jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, ya, kita bisa mengerti apa yang Dia maksud, apa yang Dia inginkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan yang berdampak, kehidupan yang baik, kehidupan yang senantiasa menjadi berkat buat sekitar kita. Yang pastinya kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Roma 8 ayat 15 kita akan buka bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saat kita ada keinginan, ya, saat kita mau menerima yang namanya kelahiran baru, yang dilahirkan hidup baru, memiliki hidup baru, di mana kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, memiliki fase keintiman yang lebih lagi, dan di sana bukan hanya itu saja yang terjadi, tetapi perubahan status kita menjadi anak-anak Allah, hubungan Bapa dengan sang anak, yang di sana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti, ya, di surga nanti. Ya, jadi di ayat yang ke-5 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, ya, ibu-ibu yang terkasih, mempelai Kristus dilahirkan kembali, di mana kita mau menerima kasih setia Tuhan secara cuma-cuma, ya. Kita dilayakkan untuk diangkat, diadopsi oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Allah, yang akhirnya kita akan menerima sebuah pengharapan, sebuah janji Tuhan, bahwa di sanalah kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ada perubahan status, menerima, dan bukan sebuah usaha kita, tetapi dari Tuhanlah yang memberikan kita perubahan, memberikan keselamatan kita, keselamatan yang secara cuma-cuma dapat kita rasakan, dan akhirnya hidupan kita menjadi layak. Kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada perubahan status, dan disitulah di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-3, ya, di sana kita diajarkan bahwa saat kita memiliki perubahan status, kita dijadikan anak-anak Allah, maka kita menerima yang namanya hidup penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan akan kasih setia Tuhan, yang kita tahu bahwa di dunia ini kita di dalam hal-hal yang tidak mungkin. Di dunia kita tidak bisa menerima kebahagiaan yang kekal, tapi percayalah bahwa saat nanti tiba waktunya kita menerima kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Untuk itu selama di dunia ini Tuhan menjanjikan bahwa saat kita mengalami perubahan status, saat kita menerima keselamatan dan lahir baru, kita mendapatkan yang namanya hidup penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan kekuatan bersama Tuhan. Karena apa? Ya, karena tadi bahwa kita di dunia ini masih kadang kala
menerima cobaan, kadangkala ada ujian-ujian yang harus kita lewati. Untuk itu Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dipenuhi dengan harapan. Bukan hanya dengan pengharapan, tetapi kita dipenuhi dengan kekuatan Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kelahiran yang baru, yang terus-menerus untuk berproses. Kadang tahu bahwa kita sebagai manusia di dunia ini, ya ada kalanya kita mengalami masa jatuh, ada kalanya kita mengalami ketidakpengharapan. Tetapi ingat bahwa janji Tuhan saat kita sudah menerima keselamatan dan mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, Tuhan menguatkan kita dan perlulah kita untuk mengingat kasih setia Tuhan. Nah, karena kita masih menantikan Tuhan di dalam hidup ini, ya, yang tidak oke dengan keadaan dunia, yuk mari kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan di ayat yang kelima, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, coba bayangkan ya, saat kita tidak menerima kasih setia Tuhan, kita tidak menerima anugerah yang Tuhan berikan keselamatan, maka kita tidak bisa mendapatkan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, otomatis jika kita menolak Tuhan, menolak anugerah yang Tuhan berikan, pasti ya kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari air dan roh berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu dilahirkan untuk mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kelahiran kembali bukan hanya sebuah status surgawi yang tidak mempunyai dampak di dunia ini. Ingat, mempelai Kristus yang terkasih, Tuhan tidak pernah mengerjakan apapun yang surgawi dan tidak berdampak di dunia ini. Artinya bahwa Tuhan saat mengerjakan keadaan yang di dalam surgawi sana, pasti memikirkan juga keadaan yang ada di dunia ini, menyelamatkan kita dan membuat kita semakin mengerti. Dan akhirnya walaupun di dunia ini ya kita belum ya berada di kerajaan surga, tetapi kita bisa merasakan kerajaan surga melalui hidup kita, ya, melalui kehidupan yang berdampak di dalam Tuhan. Status kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari atas, tetapi ini harus menjadi suatu yang terlihat penuh di dalam kehidupan di duniawi ini, yaitu kehidupan yang penuh dengan kekuatan, kelimpahan, keberanian, dan kasih yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk itu hidup kita yang sudah mengaku, ya, mengatakan bahwa aku hidup baru, dibaptis dan mengalami baptisan Roh Kudus, hendaknya hidup kita dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan, dipenuhi dari keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk menyatakan Tuhan di sekeliling kita. Bukan mengatakan, "Hai, aku punya Tuhan." Bukan. Tetapi lewat hidup kita, kasih kita, perbuatan kita, kita berani menyatakan kasih setia Tuhan. Dan kita memiliki kehidupan yang berintegritas. Maka dari itu orang akan melihat, oh, ada Tuhan di dalam hidupmu. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging ya pasti menghasilkan daging, tetapi yang dipimpin roh pasti menghasilkan sesuatu yang roh, ya. Kita bisa baca di dalam Galatia 5. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah mengatakan bahwa hidup kita lahir baru, kita memiliki kehidupan yang baru, yang otomatis harusnya kita tidak melaksanakan kembali hal-hal yang berbau kedagingan, tetapi kita melaksanakan hal-hal yang mencerminkan kasih setia Tuhan, yang dimana kita mampu memperlihatkan kerajaan Allah ada di dunia ini, ada di hidup kita. Nah, kalau posisi kita ya sudah statusnya anak Allah yang sudah diselamatkan, berarti kehidupan kita haruslah mencerminkan buah roh. Adakah kasih di hatimu? Adakah sukacita, kesabaran, kelemah lembutan dan sebagainya yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, buah roh yang seharusnya kita miliki, yang seharusnya kita sematkan dalam hidup kita, kita tumbuhkan, kita hasilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan yang akhirnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, di ayat yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa harus berarti ya, harus ini bukanlah undangan dari Tuhan ya, tetapi kata harus di sini adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya, ya, percaya, tapi tidak melakukan berarti kita belum mengalami kelahiran baru. Tetapi saat kita percaya sama Tuhan, menerima kasih dan anugerah Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Nah, ada satu lagu yang mungkin saat ini anak-anak muda kita sendiri yang sudah berumur dan sebagainya, kita mendengar satu lirik lagu tentang ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas ya semua hal ya, kelupas semua hak-hakku ya, untuk ya membalas, untuk tidak mengasihi orang sesama kita, untuk ya hal-hal yang negatif, dan akhirnya kita menginginkan mengenal kehendak-Nya. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 30 ya, Tuhan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Alangkah indahnya ya, saat kehidupan kita ya, lahir baru kita miliki, dan Yesus semakin bertambah dan kita semakin kecil ya. Tuhan ya ada di hidup kita. Engkau yang sudah dilahirkan kembali ya, kita yang sudah dilahirkan kembali, marilah ya, supaya kelahiran itu berdampak, supaya kelahiran itu termanifestasikan dalam hidup kita, dan akhirnya kita bisa mewariskan apa yang menjadi iman kita ya. Layanilah sesamamu, anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sepanjang perjalanan hidup ya, sepanjang di dalam dunia kerja atau di gereja atau di masyarakat, kita tahu di samping kita beragama Kristen, melayani Tuhan ya. Wah, puji Tuhan, melayani Tuhan. Tapi di sini kita mau melihat sedikit ya. Anak Tuhan itu ada dua tipe, Bapak Ibu. Tipe yang pertama adalah anak Tuhan yang butuh dilayani ya. Anak Tuhan yang butuh dilayani. Dan yang kedua itu adalah anak Tuhan yang mau melayani. Nah, ibu-ibu yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, saudaraku mempelai Kristus, di manakah posisi kita sekarang ya? Engkau sudah dilahirkan kembali, yes, amin. Mengalami kehidupan yang baru, yes. Tetapi akan
Inginankah engkau memiliki anak Tuhan yang inginnya dilayani, selalu ingin dilayani, tetapi anak Tuhan. Tetapi apakah hidupmu memiliki anak Tuhan yang ingin melayani sesama? Karena kenyataan bahwa saat di dalam kehidupan kerja, di dalam kehidupan bergereja, kadang kita melihat orang-orang yang melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai pelayan penatua, sebagai pelayan di lansia, di anak-anak, saat melayani, inginnya melayani dan melayani. Bagaimana saat bersinggungan dengan sesama? Apakah hidupmu juga ingin melayani mereka? Kadangkala ada yang ingin dilayani, bukan melayani. Jadi inginnya melayani itu saat di gereja, tetapi saat di rumah, saat di lingkungan kerja, saat di lingkungan di masyarakat, inginnya dilayani. Ini yang menjadi contoh, menjadi pemikiran buat kita mempelai Kristus. Apakah kita sebagai anak Tuhan mau melayani sampai selama-lamanya? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, nanti kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, kita akan membacanya di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang pertama, saat engkau memiliki perubahan hidup, statusmu kita berubah. Saat engkau mau melayani dengan pengaruh yang besar, memiliki dampak yang besar. Yang pertama adalah pelayanan tidak harus membutuhkan pujian. Yang saat ini kita sedang merasa, kok aku gak ada yang memuji, stop. Jangan merasakan, jangan menginginkan pujian-pujian dari luar, tetapi biarlah Tuhanlah yang memujimu. Tuhanlah yang mengatakan bahwa kamu hebat, kamu luar biasa, dan aku akan pakai engkau semakin lebih lagi. Yang kedua adalah kita adalah suratan Kristus. Kita ditulis bukan dari tinta, tetapi dari Roh Allah. Dan orang yang di sekitar kita melihat kita, dan disitulah orang-orang menuliskan bagaimana kita melayani, bagaimana kita berkehidupan. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berasal dari Tuhan, bukan pekerjaan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa saat kita dilahirkan baru, kita mau menerima kasih setia Tuhan. Kita berarti secara cuma-cuma dan kita dilayakkan, dan itu semua adalah anugerah Tuhan, bukan dari usaha kita, tetapi karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Seseorang tidak dapat disebut mengalami kelahiran kembali apabila ia tidak membawa kebaikan bagi sesamanya. Mempelai Kristus, sudahkah engkau membawa kebaikan bagi sesamamu? Apalagi kalau ada yang mengklaim dirinya sebagai orang yang telah lahir baru, namun justru menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kelahiran kembali mestinya membawa hidup baru yang berdampak baik bagi sesama kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita sama-sama mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mengatakan, aku percaya, aku sudah lahir baru, dan biarlah hidupmu berdampak bagi orang lain, bukan menjadi momok yang menakutkan saat kita ada di samping mereka, bukan menjadi seorang yang mengerti kebenaran yang akhirnya kita menghakimi satu dengan yang lain. Itu bukan tujuan dari kelahiran baru. Kelahiran baru membawa hidup semakin berdampak di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih di dalam Tuhan, kami mau Tuhan pada pagi hari ini, walaupun firman Tuhan sebentar, tapi kami mau Tuhan, hidup kami saat kami mengatakan aku percaya, aku ingin mengiringmu Tuhan, dan biarlah kedagingan kami mati Tuhan, dan biarlah roh kami, roh yang Engkau pimpin di dalam kekudusan, dan ada
yang memimpin kami di dalam kekudusan. Dan biarlah Tuhan, dengan kelahiran baru kami, dengan kepercayaan kami kepadamu, kami memiliki dampak dan pengaruh yang besar di dalam lingkungan kami. Dan kiranya Tuhan, semakin hari dengan kehidupan kami, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang mengenal Engkau lewat hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau panggil kami dan Engkau akan memberikan kami kekuatan yang luar biasa di dalam Engkau. Dan kami bisa Tuhan hidup bersama-sama dengan orang di sekitar kami dengan kasih mesra dan melahirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berakhir acara Suara Penyuluh. Dan berjumpa kembali di program minggu yang akan datang. Selamat menikmati aktivitas selanjutnya dan Tuhan Yesus